Kemarin komunitas Soferdi telah mengadakan seri kitab suci bulanan, merefleksikan, mendengar kembali dengan hati sabda Tuhan, yaitu Injil yang kita dengar hari ini. Dan dari seri saya menangkap begitu kaya Injil ini ketika sungguh-sungguh didengarkan dengan hati, ketika direfleksikan. Dan sungguh bagi saya pengalaman seri kemarin adalah satu pengalaman rohani yang luar biasa, terutama ketika mendengar seri pengalaman dari Frater. Fokus kemarin kita banyak membagikan pengalaman atau seri atau juga inspirasi soal kebangkitan. Kebangkitan orang-orang mati menjadi tema sentral dari sabda Allah hari ini. Kita mendengar gambaran yang sangat indah tentang keadaan orang-orang yang dibangkitkan atau keadaan orang yang setelah dibangkitkan yang mengalami hidup bersama Allah menurut Yesus. Menjawab pertanyaan, menjawab tantangan, menjawab jebakan orang-orang kelompok Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa kebangkitan itu ada. Karena apa? Karena Allah itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Dan juga tokoh-tokoh besar dalam tradisi agama Yahudi yang sangat baik, yang sangat berjasa, yang sangat setia pada Allah, tentu mengalami kebangkitan, mengalami hidup bersama Allah. Dan pada surah Frater kemarin yang mengatakan bahwa sebenarnya kerajaan Yesus, Pater Anto bilang, kerajaan Yesus itu kerajaan hidup, tentang kehidupan. Tidak pernah Yesus berbicara tentang mati. Dia mati pun kemudian bangkit. Jadi yang dipromosikan adalah soal kehidupan, bukan kematian. Nah, kita melihat bahwa kebenaran pertama yang disampaikan oleh Yesus hari ini menjawab pertanyaan jebakan kaum Saduki adalah bahwa di hadapan Allah semua orang itu hidup. Sejauh bahwa orang itu mau hidup di hadapan Allah, mau mengarahkan hidup dengan Allah, mau bersatu dengan Allah, mau setia kepada Allah seperti Abraham, Ishak dan Yakub, maka di hadapan dia yang ada adalah kehidupan. Lalu kehidupan setelah kebangkitan itu seperti apa? Kita melihat poin pertama di dalam jawaban Yesus, bahwa di sana tidak kawin dan dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi. Mereka hidup seperti malaikat. Mereka adalah anak-anak Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Pendapat ini disampaikan Yesus untuk menjawab asumsi dari orang-orang Saduki yang melihat bahwa kehidupan setelah kebangkitan itu merupakan kelanjutan dari hidup yang di dunia ini. Hanya merupakan kelanjutan, sehingga mereka persoalkan membuat mengarang cerita soal seorang perempuan yang menikah dengan 7 laki-laki tadi. Pertanyaan mereka seperti tadi. Tetapi Yesus menegaskan bahwa dalam dunia yang lain, dalam kebangkitan itu terjadi perubahan total. Yang ada di sana hanya soal kedekatan dengan Tuhan. Relasi manusiawi, relasi sosial itu hapus, tidak terbentuk di sana. Relasi kawin dan tidak kawin itu tidak terbentuk di sana. Yang ada adalah persatuan total dengan Allah. Yang ada adalah kebebasan total, kebahagiaan total dengan Allah, tanpa melanjutkan apa yang menjadi kebiasaan dalam dunia saat ini, dunia di sini.
dunia saat ini. Ini gambaran yang disampaikan oleh Yesus. Dengan demikian saudara-saudara terkasih, bagi saya ketika mendengar sabda Tuhan hari ini, Injil hari ini, seperti saya katakan pada awal, di sini kita harus melihat bahwa kebangkitan itu sebagai tujuan, sebagai target, sebagai arah, sebagai panggilan tertinggi dari hidup manusia menurut pandangan iman Kristiani. Pertanyaan sekarang, apakah Anda percaya akan kebangkitan? Saya yakin percaya. Namun lebih penting daripada soal percaya, apakah iman akan kebangkitan itu memiliki efek, memiliki pengaruh untuk hidup kita saat ini atau tidak? Seperti yang saya katakan tadi pada awal, bahwa ketika seseorang memiliki satu nilai yang menjadi tujuan dalam hidupnya, bahwa dia akan berjuang untuk mengarahkan hidupnya ke situ untuk mencapai itu. Nah, ketika orang beriman, orang Katolik melihat kebangkitan, hidup bersama Allah, hidup di surga itu sebagai tujuan tertinggi dari hidupnya, pertanyaannya, apakah iman seperti itu sungguh mempengaruhi cara hidupnya saat ini di dunia ini? Kita melihat contoh yang sangat menarik dari bacaan pertama. 7 orang bersaudara dan ibunya disiksa. Itu terjadi pada zaman Antiochus Epiphanes, di mana proses yang kita sebut dalam kitab suci, dalam sejarah kitab suci, Helenisasi, proses orang-orang Yunani menyunanikan semua daerah jajahannya, menerapkan semua kebiasaan Yunani, praktek hidup Yunani, iman orang-orang Yunani, cara berolahraga yang disebut gimnasia yang kurang sopan, dan segala macam dipaksakan kepada orang-orang yang ditaklukkan di bawah takutnya. Dan kita melihat bahwa bangsa Israel pada saat itu dibawa kekuasaan oleh Raja Epiphanes, dipaksa. Yang kita lihat dalam bacaan pertama ini, dipaksa untuk makan daging babi. Ini bukan hanya soal makan daging, tetapi bagi bangsa Israel yang mengimani Yahweh, yang yakin, yang mau setia pada Yahweh sesuai dengan tradisi nenek moyangnya, ini bukan hanya soal makan daging babi, tetapi soal pelanggaran, soal menduakan Tuhan, soal mengingkari kesetiaan mereka kepada Tuhan. Banyak kemudian orang-orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan kemudian menyerang, mengikut itu. Tetapi Makabe menjadi pelopor untuk tetap mempertahankan tradisi itu. Dan kita melihat hari ini bahwa 7 orang disiksa dan mereka mengalami penyiksaan yang berat. Tetapi apa yang menjadi kekuatan mereka? Apa yang membuat mereka tetap setia? Apa yang membuat mereka berani untuk menghadapi siksaan yang besar itu? Keyakinan akan kebangkitan, keyakinan akan hidup kekal, keyakinan bahwa hidup itu tidak hanya yang ada di dunia ini, bahwa fisik saya bukan hanya ada di dunia ini, ada kehidupan lain yang disediakan Allah untuk mereka. Bagi mereka dengan demikian, saudara-saudara terkasih, melihat kebangkitan, melihat kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan itu sebagai nilai tertinggi yang diperjuangkan dalam hidupnya. Meskipun di satu sisi kehidupan sebagai manusia di dunia ini dikorbankan, disiksa, dianiaya, tetapi mereka berani, mereka siap karena satu keyakinan tertinggi bahwa kehidupan itu tidak ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara terkasih, pertanyaan bagi kita, ketika kita melihat kebangkitan, kehidupan bersama Allah itu sebagai tujuan tertinggi dari persiapan hidup Kristiani kita, apakah kita berani mengarahkan hidup kita pada tujuan tertinggi itu atau tidak? Apakah kita bisa mengarahkan seluruh pola hidup, tingkah bahkan praktek rohani kita ke arah yang sana? Jangan-jangan bahwa semua hidup kita diarahkan hanya untuk apa yang ada di dunia ini, mencapai target-target kita di dunia ini. Jangan sampai doa dan praktek rohani kita hanya sampai pada berpikir
di dunia ini, supaya hidup saya sehat, usaha saya sukses. Itu berarti apa? Bahwa kita menjalankan semuanya itu, termasuk yang suci sekalipun, hanya untuk memenuhi target yang bersifat duniawi, yang bersifat sementara, yang bersifat hanya secara semata-mata manusia. Maka saudara yang terkasih, tantangan bagi kita hari ini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menjadikan iman akan kebangkitan itu, kepercayaan akan kehidupan kekal itu sebagai sebuah target, sebagai sebuah tujuan tertinggi hidup kita, yang kemudian menantang kita untuk berani berkorban, mengorbankan segala sesuatu demi target itu. Jangan sampai bahwa pikiran kita tentang surga hanya dicapai dalam hidup ini, kemudian kita meluap, mengorbankan segala-galanya hanya untuk memenuhi target yang sesungguhnya yang ada di dunia ini. Poin pertama, ketika kita mengimani bahwa kebangkitan itu adalah merupakan target tujuan hidup kita, adalah kita siap berkorban untuk nilai yang paling penting dalam hidup kita. Pertanda kemudian beranikah kita untuk itu? Ini tetap menjadi tantangan sepanjang perjalanan hidup kita. Poin kedua, ketika kita yakin bahwa kebangkitan itu adalah jaminan tertinggi, adalah tujuan tertinggi hidup kita, maka kita hidup dalam harapan. Harapan di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, kita tidak lekas putus asa, kita tidak lekas menyerah, kita tidak lekas meninggalkan iman kita, karena kita memiliki harapan berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu untuk diri kita sendiri. Maka seperti yang dikatakan Paulus, kita harus berjuang agar kita tetap setia. Allah itu setia, dan kita juga berjuang setia pada sabdanya, setia pada iman yang kita miliki. Mungkin saat ini kita tidak mengalami ancaman seperti yang dialami pada zaman Makabe abad kedua sebelum kelahiran Yesus, tetapi ada banyak tantangan yang membelokkan kita dari tujuan sesungguhnya dari panggilan iman Kristiani. Ada bentuk tantangan kesenangan duniawi, ada bentuk tantangan banyak berbagai macam pikiran, berbagai macam teori, berbagai macam kritikan tentang iman Kristiani yang mungkin melemahkan harapan kita, melemahkan iman kita, yang mungkin juga seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang mencoba mengaburkan, yang mencoba melihat bahwa iman Kristiani, praktik Kristiani adalah sesuatu yang konyol. Ada banyak gaya hidup Saduki mungkin dalam dunia sedang berbagai cara yang tampil untuk melemahkan keyakinan kita akan iman, akan Yesus Kristus, akan kebangkitan. Maka dari Paulus kita diajar untuk setia, Tuhan tetap mengarahkan hatimu pada kasih Allah dan pada ketabahan Kristus. Itu ke dalam. Keluar. Kemarin juga berfrater seri bahwa iman akan kebangkitan harus menyadarkan kita bahwa panggilan kita sebagai orang Kristiani adalah panggilan untuk mewartakan kebangkitan. Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Yesus yang menjanjikan kehidupan kepada orang-orang di sekitar kita. Dunia kita penuh dengan apa yang orang katakan budaya kematian. Apakah di tengah situasi seperti itu, keyakinan kita akan Yesus yang bangkit dan janji kebangkitan bagi kita yang percaya kepadanya masih membantu kita, masih mendorong kita untuk membantu sesama kita yang putus asa, yang merasa tidak ada harapan dalam hidup, yang merasa bahwa dunia ini hanya ada yang ada sekarang ini. Iman Kristiani menantang kita, mengajak kita, memanggil kita untuk kemudian mewartakan kebangkitan, mewartakan rahmat Allah dan tawaran kebangkitan kehidupan kekal kepada semua orang yang mungkin kehilangan harapan. Nah, saudara-saudara terkasih, mari kita hari ini kita diajak kembali untuk menyegarkan kembali keyakinan iman kita akan kebangkitan, bukan hanya soal dalam kerangka teori untuk percaya, tetapi mencoba melihat hidup kita, apakah hidup kita sudah sesuai dengan tujuan dan panggilan kita. Semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita sungguh-sungguh untuk tetap setia pada panggilan kita, sehingga akhirnya kita juga mengalami hidup bersama Allah dalam dunia kebangkitan orang-orang.
Tuhan memberkati.